Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A1 dari kelas ETB 1. Pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul ultrasonografi, baik dari metode cara penggunaan dan hasil yang didapat dari selama operasi menggunakan USG atau ultrasonografi. Untuk anggota pada kelompok kali ini terdapat yang pertama Garnis Azahra dengan NIM 0820 111 733 073. Lalu dengan saya sendiri Niko Gilang Afroli dengan 082 111 733 010. Lalu selanjutnya ada Fatimah Hasya Puspakasih dengan NIM 082 111 733 030. Dan yang terakhir ada Timothy Adamenta Tarigan dengan NIM 08 21 11733 067. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari praktikum yang dilaksanakan. Adapun alat digunakan dalam praktikum ini adalah ultrasonografi, yang merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam berbagai aplikasi medis, seperti monitoring pasien, kehamilan, persiapan persalinan, dan diagnosis masalah kesehatan lainnya. Dokter pada umumnya memanfaatkan USG untuk memeriksa gerakan dan fungsi jantung serta memantau aliran darah melalui arteri besar dengan prinsip efek Doppler. Penggunaan USG sendiri bisa terbilang sangat aman, bahkan untuk seorang ibu hamil, karena hanya menggunakan sebuah gelombang suara frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia dan tidak akan membahayakan janin pada kandungan ibu hamil. Nah, untuk itu, USG sampai sekarang masih sering digunakan dan merupakan salah satu metode pengujian yang bersifat non-invasif. Kita juga perlu mengenal apa sih sebenarnya USG. Nah, melalui tinjauan pustaka ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai apa sebenarnya USG. USG merupakan sebuah metode pemeriksaan yang memanfaatkan gelombang suara, khususnya suara ultrasound, yang dipancarkan melalui perangkap bernama transducer. USG menggunakan gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi melebihi 20 kHz. Suara ultrasonik yang dipancarkan kemudian akan dipantulkan setelah mengenai organ-organ yang ditangkap kembali oleh transducer. Organ dan jaringan yang memantulkan gelombang suara memiliki koefisien refleksi masing-masing, sehingga hasil pantulan yang diterima akan berbeda-beda. Akan terjadinya autonasi gelombang suara yang diterima akibat adanya koefisien pantulan yang berbeda ini. Nah, pemeriksaan menggunakan USG cenderung lebih aman dibandingkan pemeriksaan menggunakan alat diagnosis berbasis citra lainnya seperti X-ray atau CT. Hal tersebut karena gelombang suara ultrasonik hanya melewati sebuah jaringan atau organ dan tidak bersifat merusak. Sehingga USG masuk ke kategori non-invasif dan non-destruktif. Tentang frekuensi yang digunakan pada pemeriksaan USG berada pada ambang lebih dari 20 kHz, kisaran nilainya itu 1 MHz hingga 20 MHz. Sifat gelombang dari suara yang dibuat adalah ultrasonik, sehingga menjadi sangat lambat apabila melalui medium yang berbentuk gas dan cepat apabila melalui sebuah medium yang berbentuk padat. Namun, tergantung dengan medium yang dilihat akan mempengaruhi intensitas suara yang diterima akibat terjadinya atenuasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi pustaka dari alat yang digunakan sendiri. Jadi, di dalam ultrasonografi sendiri ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Yang pertama itu merupakan sebuah transducer. Transducer di USG sendiri merupakan perangkap genggam yang mampu memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ke tubuh dan menerima kembali hasil pantulan gelombang suara untuk memproses citra struktur internal di tubuh. Nah, selain itu, selain transducer ada juga komponen kristal atau keramik yang berperan dalam sebuah transducer sebagai material yang bersifat piezoelektrik. Nah, piezoelektrik sendiri merupakan kemampuan material dalam mengkonversi sebuah energi listrik menjadi energi mekanikal dan berlaku sebaliknya. Komponen ini biasanya terbuat dari sebuah timbal zirconate titanate. Yang selanjutnya ada damper. Damper itu berada di belakang komponen kristal yang berfungsi untuk menyerap gelombang suara ultrasound yang tertuju ke belakang transducer, sehingga tidak terjadi adanya sinyal noise atau sinyal yang tidak diinginkan yang masuk ke transducer. Yang terakhir ada housing. Housing merupakan struktur luar yang melindungi dan menampung komponen-komponen seperti elektroda, kristal, damper, dan komponen lainnya.
Housing memberikan insulasi elektrik dan proteksi kepada pengguna dan komponen di dalamnya. Baiklah, karena tadi saya sudah menjelaskan salah satu komponen dalam USG sendiri yang paling penting yaitu transducer dan pembagian dari komponen transducer sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja USG. Nah, yang pertama, generator pulsa atau osilator itu akan menghasilkan sebuah gelombang listrik, di mana selanjutnya gelombang listrik tersebut akan diubah menjadi gelombang suara oleh transducer. Nah, selanjutnya ketika gelombang suara tersebut sudah diubah, maka akan diteruskan melalui sebuah medium yang dapat berupa tubuh dengan cairan atau seperti air. Selanjutnya, transducer akan ditempatkan dekat permukaan tubuh, memungkinkan gelombang ultrasonik itu menembus tubuh. Gelombang ultrasonik memantul ketika melewati batas permukaan dan menciptakan sebuah pantulan atau refleksi. Nah, di mana pantulan tersebut ditangkap oleh transducer dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik akan diperkuat dan dikonversi kembali menjadi gelombang suara, yang mana gelombang suara tersebut dapat direkam dengan berbagai intensitas energi, yang akhirnya hasil dari gelombang yang dipantulkan diterima oleh receiver, dan receiver menghasilkan sebuah gambar pada layar berdasarkan data-data yang telah diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan pada operasi USG atau ultrasonografi. Yang pertama, tekan tombol power pada instrumen USG dan biarkan waktu saat untuk mulai boot up atau mulai menyala. Yang kedua, untuk mulai penamaan data, tekan tombol pasien, gunakan trackball dan keyboard untuk mengisi data pada kolom pasien. Yang ketiga, sebelum menggunakan pastikan probe transducer terpasang dengan baik dan pastikan knobnya tidak kendor. Untuk yang keempat, mulai melakukan pemeriksaan pertama, pilih probe menu, dan yang kelima, pilih tipe linear untuk mendapatkan hasil resolusi yang tinggi. Tipe konveks atau curve untuk melakukan pemeriksaan struktur yang lebih dalam. Dan untuk melakukan pemeriksaan pada pasien, oleskan gel pada pasien menggunakan probe yang telah dipilih. Gel yang digunakan gel berupa gel Signa yang dioleskan terlebih dahulu ke tubuh pasien. Dan jika ingin melakukan pengamatan 2 dimensi, pilih tombol 2D. Selanjutnya, seperti sebelumnya, jika ingin melakukan pengamatan 2 dimensi, pilih tombol 2D. Dan pada awal pemeriksaan, setting depth dan zoom dengan menggunakan tombol depth dan zoom untuk mengatur kedalaman dan zoom dan perbesarannya. Untuk mengatur TGC atau time gain compensation, geser knob ke kanan atau kiri, knob paling atas untuk titik yang teratas, dan semakin ke bawah akan semakin dalam. Jika sudah mendapatkan visualisasi hasil USG yang diinginkan, kita dapat menekan tombol freeze. Gunakan tombol store jika ingin menyimpan gambar. Dan pada hasil scan yang sudah di-freeze, kita dapat memberi label pada hasil scan dengan cara menekan tombol penamaan atau yang terdapat pada ABC button, lalu beri penamaan dengan keyboard. Jika ingin melakukan pengukuran pada objek yang di-scan, gunakan tombol measure, gunakan trackball dan tombol set untuk menentukan mark atau batas titik tanda agar dapat dilakukan pengukuran panjang atau lebar objek. Untuk melakukan pengukuran volume pada ginjal contohnya, lakukan pengukuran seperti pengukuran 3 kali pengukuran, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal untuk sebagai pengukuran panjang, lebar, dan tinggi kedalaman. Setelah selesai melakukan pengamatan, matikan alat dan tekan tombol off power untuk mematikan alat USG. Baik, selanjutnya masuk ke bagian hasil pembahasan. Yang pertama kami ukur adalah jarak yang meliputi lebar jantung serta ketebalan jantung. Pada praktikum kemarin kami melakukan 3 kali pengulangan untuk pengukurannya untuk meningkatkan akurasi. Yang pertama, untuk lebar jantung sendiri diperoleh pengukuran yang pertama 6,88 cm, yang kedua 7,1 cm, dan yang ketiga 6,98 cm. Dan untuk ketebalan jantungnya, pengukuran pertama diperoleh hasil 8,36 cm, yang kedua 8,12 cm, dan yang ketiga 8,23 cm. Selanjutnya untuk pengukuran volume. Untuk pengukuran volume sendiri diperoleh dengan mengukur tiga jarak dari jantung yang kemudian dikalikan dan menjadi volume. Sama dilakukan 3 kali pengukuran juga. Untuk pengukuran pertama diperoleh volume di angka 304,91 mili,
Untuk pengukuran kedua diperoleh 254,62 mili dan yang ketiga diperoleh 258,56 mili. Baik, yang ketiga dilakukan pengukuran luas terhadap jantung. Untuk pengukuran luas sendiri dilakukan dengan pertama-tama mendapatkan nilai kelilingnya, kemudian dikalikan dengan nilai panjang yang ketiga. Dan untuk pengukuran pertama diperoleh luas 45,28 cm persegi, yang kedua 54,86 cm persegi, dan yang ketiga 52,76 cm persegi. Selanjutnya adalah pengukuran heart rate. Untuk pengukuran heart rate sendiri diperoleh dengan meninjau hasil print dari hasil USG yang kemudian kita ukur jarak antara puncak ke puncak dan lembah ke lembah. Kami melakukan 3 kali pengukuran, dan dari 3 pengukuran itu 2 diantaranya dengan mengukur jarak antara puncak dan puncak, serta 1 yang lainnya dari lembah ke lembah. Untuk pengukuran pertama diperoleh heart BPM sebesar 109,54, yang kedua 116,36, dan yang ketiga 129,1. Baik, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Gelombang suara pada USG yang digunakan terletak pada rentang frekuensi 1 hingga 15 MHz, di mana dalam melakukan pengamatan kami juga menggunakan gel konduktif yang berfungsi untuk meminimalisasi paparan secara langsung dengan udara yang mampu mengganggu hasil citra, di mana gel konduktif ini berfungsi untuk meratakan permukaan yang ingin diuji atau diukur, sehingga setelah permukaannya menjadi rata maka akan dapat mereduksi noise yang akan dapat mengganggu hasil citra. Kemudian untuk tata caranya sendiri, dalam pengukuran terhadap lebar jantung, transducer diletakkan terlebih dahulu di daerah dada dekat sebelah jantung, dan kemudian ketika sudah terlihat citranya di monitor, bisa langsung menekan mode measure untuk mengukur berbagai macam parameter yang tadi sudah disebutkan. Baik, untuk pengukuran yang pertama adalah pengukuran terhadap lebar dan tebal jantung. Untuk lebar sendiri dilakukan dengan memilih 2 titik yang melintangi jantung, sehingga dari 2 titik tersebut dapat diukur jaraknya yang kemudian disimpulkan sebagai lebar. Untuk pengukuran tebal sendiri sama seperti itu, namun dilakukan dengan cara arahnya vertikal. Baik, selanjutnya adalah pengukuran terhadap volume jantung. Untuk mengukur volume jantung dilakukan 3 kali pengukuran jarak, yang mana 2 jaraknya diambil secara diagonal yang saling berpotongan dan 1 jaraknya secara vertikal. Kemudian setelah terbentuk garis jarak antara titik-titiknya sudah ditempatkan, 3 nilai jarak tersebut kemudian akan dikalikan untuk mendapatkan hasil volumenya. Selanjutnya untuk pengukuran keliling area jantung. Untuk pengukuran di area jantung sendiri dipilih pengukuran keliling menggunakan bentuk elips, yang mana paling menyerupai bentuk asli jantung manusia, sehingga elips yang terbentuk itu meliputi keliling dari jantung yang diukur. Jadi saat pengukuran kita tinggal drag elips yang ada di monitor sehingga memenuhi seluruh citra jantung, dan kemudian akan langsung muncul besar keliling yang didapatkan. Untuk praktikum kami sendiri kemarin didapatkan nilai 25,93 cm dengan luas 50,95 cm persegi. Yang terakhir adalah pengukuran heart rate. Pada pengukuran heart rate, mode operasi perlu diubah menjadi mode M terlebih dahulu, sehingga bisa didapat perekaman jantung pada USG dengan perubahan terhadap waktu dan perubahan counter permukaannya. Grafik yang dihasilkan pada citra menunjukkan proses sistol dan diastol pada jantung. Kemudian grafik sistol dan diastol dapat diukur detak jantungnya dengan mengukur jarak lembah ke lembah atau puncak ke puncak. Sehingga heart rate diukur melalui jarak pada grafik yang pada waktu yang telah berlalu. Pada praktikum kami kemarin diperoleh heart rate sebesar 118 ppm, dan besar heart rate yang didapat dinilai terlalu besar dari nilai seharusnya, sehingga kami berasumsi bahwa kalibrasi USG masih dapat dioptimalkan lagi, karena sesuai data yang kami dapat untuk USG yang digunakan kemarin itu masih pengaturan untuk bayi, di mana bayi sendiri rata-ratanya memang tinggi, dan hal tersebut dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengukuran untuk jantung manusia dewasa. Baiklah, kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan kali ini, USG memiliki beragam mode operasi yang dapat digunakan dalam pemodelan medis dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik melalui perangkat transducer. Pada praktikum ini dilakukan pengukuran 4 parameter, termasuk jarak, luas, volume, dan denyut jantung. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakakuratan hasil saat melakukan percobaan USG, yakni faktor ketidaktepatan saat penempatan transducer atau kesalahan pada perangkat USG itu sendiri karena minimnya kalibrasi secara berkala.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.